Selamat malam ya teman-teman semua. Selamat malam Opa dan tim dari Garuda Protokol. Ada bocil larpa ini. Halo malam. Wih, mantap kali mantap ini. Ya, oke. Terima kasih Opa sama tim sama teman-teman Dex Lover yang sudah mau hadir malam hari ini. Ya, seperti teman-teman tahu, malam ini kita akan ada live AMA sama Om Dep dari Garuda Protokol. Tapi seperti biasa, kita akan doa dulu ya teman-teman ya, biar acara malam hari ini bisa berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, doa selesai. Oke, agenda kita malam hari ini sederhana aja. Yang pertama nanti ada presentasi singkat dari Opa selaku Om Dep dari Garuda Protokol. Kemudian yang kedua, ini yang mungkin teman-teman tunggu ya, kita juga ada giveaway ya. Giveaway malam ini untuk penanya terbaik pastinya ada berapa Pak? 100 juta GoPro ya? Ya, tapi kayaknya hari ini diganti dengan penjawab terbaik deh. Oh, penjawab terbaik ya? Oke, siap. Berarti nanti ada yang nanya. Jadi gue yang dapat dong. Ya, apa ya? Yang jawab yang dapat gantian lah, masa gitu yang nanya mulu. Ya, nanti bisa ganti lah. Ya, kemudian ada ini juga spesial kaos eksklusif dari Dex Capital. Ya, semoga nanti Emily yang beruntung ya, kayaknya dia pengen banget nih sama kaosnya nih kayaknya. Oke, ya. Iya, langsung aku tungguin. Mempersingkat waktu dan kesempatan saya berikan waktu terbaik buat Opa. Monggo Opa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Ya, saya mewakili dari tim developer Garuda Protokol ingin memperkenalkan lah utility kita ini di Dex Capital. Suatu kehormatan buat Garuda Protokol bisa AMA di sini, Ask Me Anything. Ya, semoga acara ini berjalan dengan baik dan produk kami atau utility kami juga, tokenomic kami juga bisa diketahui oleh para yang masuk di voice call ini. Ya, itu aja mungkin Om. Mungkin bisa diperkenalkan, mungkin Opa timnya siapa aja yang diajak? Timnya hari ini yang sudah masuk baru Bapak Wels atau Gepro Antusias ini dan Mas Bram sih. Yang lain mungkin menyusul. Soalnya lagi tadi masih ada yang kerjaan sedikit. Ya, mungkin bocil larpa bisa matiin mungkin kameranya bocil. Ya, oke, makasih. Oke, lanjut Opa. Mungkin bisa disajikan sedikit. Garuda Protokol ini proyeknya dia bergerak di bidang apa, kemudian apa sih yang jadi selling point dari Garuda Protokol ini dia untuk bisa bersaing dengan proyek-proyek lainnya. Monggo, Pak. Ya, Garuda Protokol ini sudah launching tokennya dari 16 September bulan lalu dan udah hampir sebulan ya, 2 hari lagi berarti sebulan umur kita. Dan kalau untuk utility-nya kita berupa locker untuk ngelock LP dan itu kita sudah launching tanggal 8 kemarin dan sudah bisa digunakan saat ini, dan kita sedang dalam pengembangan fitur-fitur tambahan. Insya Allah tidak kurang dari sebulan kita sudah siap untuk fitur tambahannya. Gitu. Mungkin itu aja dulu biar mancing pertanyaan-pertanyaan kali di sini. Oh gitu. Nggak mau presentasi dulu nih Opa. Maksudnya kan kalau misalnya Opa presentasi kan mungkin dari dari projectnya, kemudian total supply-nya, kemudian tokenomic-nya, kemudian marketing plan-nya, terus strategi gimana caranya istilahnya ngejaga kestabilan harganya, kemudian selling point yang lain. Jadi kan dari sana mungkin teman-teman biar ada gambaran dia, Opa. Gitu loh. Ya, anggap aja Opa ini presentasi sharing sama investor baru global yang belum dikenal gitu loh, Pak. Siap. Dari total supply Garuda Protokol ini kita berjumlah 100 miliar. 100% kita masukkan di PancakeSwap. Jadi kita tidak ada alokasi token di sana.
dan tokenomiknya 9%, reward Cardano, 3% text marketing wallet, 3% dev wallet. Mungkin dari tokenomik kita agak sedikit berbeda untuk pembagian rewardnya dengan seperti token-token reward lain. Gitu. 9% itu kita per transaksi kita ada ini ya, ada apa? Ada rewardnya yang akan masuk ke para holder nantinya berbentuk Cardano. Dan kalau untuk dev wallet dan dev marketingnya itu 3% itu tidak berupa token kami. Itu langsung yang masuk ke kami bentuknya BSC atau BNB. Seperti itu. Jadi kita menghindari ada menghindari dan mengurangi yang menurut kami itu akan merugikan investor. Gitu sih Om. Dan mungkin itu aja sih dulu biar enak lah gitu. Dan kalau untuk strategi marketing kami ini selama produk kami launching ini sebelum ada utility tambahan yang mau ngelok LP-nya di kami tidak kenakan charge. Jadi masih free. Mungkin cuma hanya kena gas fee ya. Gas fee itu bukan untuk kami tapi memang dari BSC-nya gitu. Itu promo spesialnya ya, Opa ya? Ya, gitu. Oke, kalau gitu saya buka sesi tanya jawab aja kita ya, Opa ya. Kita udah banyak diskusi. Silakan saya buka 2 pertanyaan. Monggo. Bang, izin bertanya Bang Bli. Oke, monggo. Sebutkan nama sama alamat ya, Bang Ronald. Aduh, alamat kayaknya di daerah Sumatera, Bang. Oh, Sumatera ya. Terus Iya. namanya siapa nih, Bang? Aduh, Bang, nama nggak usah dulu, Bang. Udah trauma, Bang, gara-gara konten yang lain saya jadi jelek nama, Bang. Oh, gitu ya. Nggak apa-apa. Maksudnya nama ini kan J sayang-sayang gitu ya. Ya, gitulah. Oke. Silakan monggo pertanyaannya. Ini, Bang, kelebihannya koinnya apa ya, Bang, yang dibahas ini ya, Bang? Kelebihannya kita token reward. Biasanya token reward itu kan biasanya ya itu tidak memiliki utility. Tapi kami memiliki utility, kami mempunyai project kami, impian kami, project kami itu akan menjadi besar. Mungkin bisa disebut pengen seperti minimal lah. Project kami itu seperti Dexel lah, mungkin harus saya sebut. Dan untuk sampai menuju ke sana, kami memberikan token ini berbentuk reward. Jadi bisa dibilang passive income lah. Jika ada holder-holder yang standby di kita tanpa harus menunggu harganya naik, misal tetap ada transaksi naik turun, di situ kita tetap akan memberikan passive income buat para holder gitu sih Om. Berarti Bang kurang lebih koinnya kayak koin SLP ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Koin SLP saya belum mendalami itu koin SLP seperti apa Om? Itu punya aksi Bang. Bagus juga itu Bang. Punya aksi. Saya belum mendalami Om. Itu tokenomiknya seperti apa, utility-nya seperti apa, saya belum mendalami, mohon maaf Om. Ya, saya jadi belum bisa. Makasih, Bang. Oh, udah pre-sale Bang? Gimana Om Jaya sayang-sayang? Apa koinnya udah pre-sale Bang? Kalau memang bagus saya mau beli juga Bang. Kita nggak ada pre-sale, kita sudah launch dari 16 September lalu. Kita full fair launch 100% di Pancake. Kita nggak ada alokasi token di situ dan MC-nya sih masih di bawah 50K sih Om. Siap Om, coba nanti saya cek Om. Ya, terima kasih. Mau tanya Bli? Makasih Bang, makasih. Halo Bli, ya, mau tanya. Silakan Om Billy. Langsung aja Om Billy. Silakan nama. Sebelumnya selamat malam Opa. Tadi saya baru ngebedah sedikit. Tadi saya lihat liquidity-nya ada senilai $6.510 dengan market cap 42.159. Untuk ROE-nya bagus banget ini 15% ketemunya. Saya mau tanya ini untuk Opa khususnya di project ya Opa. Dengan liquidity yang bagus ini projectnya tadi seperti di Excel, lalu ada seperti reward Cardano ya, nggak salah tadi saya lihat di website ya Opa ya. Oke. Apakah nanti ada planning ke depannya untuk tim dari Garuda Pro untuk memberikan passive income yang lain seperti staking ataupun farming seperti itu Opa? Terima kasih Opa. Terima kasih Bli. Ya, terima kasih pertanyaan Bli. Langsung aja Opa, ditanggapin Opa. Ya. Saat ini kami belum berencana ke sana karena kami di token kami ini kita ada Max Wallet-nya ya Om.
selain Max Wallet kita juga ada Max Buy, Max Sell-nya di 1%, kalau Max Wallet-nya di 2%. Kalau kita terapkan ada staking, nanti berarti kita akan merubah ada Max Wallet-nya gitu. Tapi itu tidak menutup kemungkinan kita bisa lakukan itu, tapi dengan syarat nanti kita akan kembalikan ke floor jika itu membutuhkan hal itu, ya Max Wallet-nya kita hentikan sih Om. Jadi nanti ke depannya ada kemungkinan akan ada perkembangan ke sana, tapi kita sampai saat ini belum berdiskusi ke arah sana. Oke, terima kasih. Kira-kira gimana Bang Billy? Ada cukup terjawab lagi? Ya, cukup terjawab Pak. Berarti untuk saat ini pasif income-nya itu dari alokasi dari Cardano itu ya, Opa ya? Iya. Ya. Oke, terima kasih Opa. Ya, terima kasih pertanyaan Billy. Oke, next question. Ada Omega Dharma, Bang Muzani. Halo. Selamat malam, Bli. Selamat malam, Opa. Malam, Omega. Selamat malam. Ya, mau nanya, Om. Ini kan rewardnya itu kan ada reward apa tuh? Cardano. Itu rewardnya itu terus menerus. Apakah bisa nanti di pertengahan atau rewardnya berhenti atau seperti apa? Terus ini kan proyeknya ada lock LP gitu. Misal tokennya itu bisa ngeloknya itu berapa bulan? Dia full dia di lock atau gimana itu Om? Oke, terima kasih. Ya, makasih pertanyaan Omega. Langsung apa? Untuk pertanyaan pertama, ya saat ini kita masih menggunakan refleksi Cardano-nya di 9%, dan untuk pembagian itunya pembagian Cardano-nya kita mungkin sedikit berbeda ya. Kita itu, jadi sistem di kita itu dia tracking setiap 1 jam sekali. Jika setiap address-nya ada yang menerima 1 Cardano baru terdistribusi otomatis. Tapi kita juga menyiapkan fitur klaim manual di website kami. Itu biaya fee-nya kami sudah modifikasi agar bisa lebih murah dibandingin kita klaim manual di BSC Scan. Kalau di BSC Scan itu sekitar $1 lebih. Kalau melalui web kami kurang lebih sekitar 3.000 atau sampai 5.000 lah. Gitu. Untuk pertanyaan kedua, untuk pertanyaan kedua, ya kita kemungkinan akan ada merubah tokenomiknya mungkin di Cardano-nya, kita mungkin akan merubah jika mencapai suatu market cap tertentu, gitu. Karena kalau untuk mencapai market cap yang tinggi, otomatis kita tidak bisa memberikan tax yang sebesar ini, apalagi kalau sudah menuju global ya. Kalau kita sudah mulai menuju global, otomatis dengan berat hati kita nanti akan diskusi lagi di tim dan kita kembalikan lagi ke para investor. Yang jelas kami memiliki ide itu untuk mengurangi refleksinya. Misalnya kita kurangi pun itu tidak akan berimpact besar, biar agar chartnya juga semakin baik. Target kami sih mungkin sekitar market cap 250 atau 500.000 itu kita sudah kita bisa mengincar market global. Kalau saat mengincar market global, kita jika tax Cardano-nya refleksi Cardano kita turunin aja mungkin misalnya sekitar 3 atau sampai 5%, itu tidak akan jauh berbeda dengan market reflection 9%, bahkan lebih besar sih. Gitu sih Om. Oke, terima kasih jawabannya. Saya rasa udah jelas sekali ya Omega ya. Ya Om, mungkin sudah. ada tambahan lagi Omega? Tadi sudah. Sudah jelas tentang ya. Oke. Tadi, terima kasih. Tadi. Pertanyaan selanjutnya Bang Muzani. Monggo Bang Muzani. Yang kelewat katanya apa tadi? Locker malam tadi. Lokernya kelewat. Oh ya, yang locker itu loh. Kita saat ini kita set itu yang lock LP-nya di kita itu minimal 1 bulan, maksimal 15 tahun. Gitu. Jadi kalau locker kita ini jika ada developer yang lock tokennya di kita, terus dia minimal, taruhlah dia set yang minimal 1 bulan, dalam 1 bulan itu dia tidak akan bisa unlock LP-nya di kita. Gitu. Jadi kita tidak menyediakan fitur buka paksa. Terus misal pun dia lock-nya di 1 tahun, dia pun tetap berarti tidak bisa membuka LP-nya dalam 1 tahun. Gitu sih Om. Terus di fitur kita itu kalau ada misal dia mau extend, itu bisa nanti kita nggak ada fitur reset. Kita langsung fitur kita benar-benar nambah waktu, bukan reset ulang gitu sih Om. Jadi itu akan menguntungkan para investor sih. Karena kita sering terlena lah ngeliat, wah ini LP-nya sudah di lock sama para developer, ternyata ada locker yang bisa buka, ada pintu force withdraw-nya, jadi kita bisa kena rug di situ. Nah ini Garuda Protokol ini lockernya untuk mencegah hal-hal seperti itu sih Om. Berarti aman berarti Om ya di lock-nya. Insyaallah.
Insya Allah aman. Oke, terima kasih Om Opa, selamat. Terima kasih Bli. Ya, thank you Om Ega. Oke, Bang Muzani, Om Muzani, monggo. Malam. Ya, malam. Malam Opa, malam Bli, malam semuanya. Ya, Saya ini kan baru sih dunia kripto, ya tahu lah, baru aja sih. Untuk Gpro sendiri itu roadmap rencana kedepannya itu seperti apa ya? Saya kan belum tahu, baru mengikuti. Tapi untuk semua rewardnya sih oke lah, menarik juga sih. Terus yang kedua itu perbedaan dengan tokenomics yang di Indonesia yang barusan yang hot itu ada yang agak terjun bebas itu. itu gimana? Apa itu Bang? Yang terjun bebas itu? Enggak, nanti ya, jangan disebut. Ya ada lah. Oke Bang, siap. Nah, maksudnya untuk mengantisipasikan tadi udah agak terjawab ya yang di LP log itu ya. Itu sebenarnya itu sih penjelasannya aja sih. Oke, Ya silakan. tadi seperti saya sudah jelaskan kalau kita untuk mencegah harga itu kita punya ada sistem buyback. Buyback kita itu ada dua hal yang kita lakukan untuk buyback. Buyback untuk kita burn dan buyback untuk kita berbagi-bagi giveaway. Jadi, dan dari buyback itu kita gunakan dari marketing wallet dan dev wallet. Kita akan mendapat 6% dari situ. Nah, dana itu yang kita lakukan untuk menjaga harga. Biasanya kita lakukan buyback itu ada hal-hal yang memang nanti kita harus lakukan, yaitu contohnya misal kalau dalam transaksi di Pucoin selama maksimal 6 jam itu tidak ada transaksi. Nah, kami akan melakukan buyback karena agar menjaga chart. Atau biasanya kalau kita lihat transaksi di Pucoin kalau sampai kosong banget kan itu kayaknya kurang elok lah kalau dilihat calon-calon investor. Yang kedua, jika harganya nanti mencapai, kalau tiba-tiba ada yang jual terus bisa harganya dip, kita juga akan lakukan buyback. Tapi kalau untuk hal itu kita buybacknya biasanya kita tanyakan dulu di forum atau di grup. Jika ada yang masih mau menambah muatan kita tawarkan, kalau tidak kita lakukan buyback. Biasanya kita kasih waktu 3 jam atau sampai 6 jam. Kalau pas harga turun itu biar kita memberikan kesempatan untuk para investor yang sudah eksis untuk menambah muatan. Karena kita nggak pengen kita malah nyolong harga bawah nih, kesempatan nih kita buat beli tokennya. Kita nggak seperti itu. Mungkin bisa ditanya sama para kawan-kawan investor yang sudah eksis. Benarkah kita melakukan hal seperti itu? Ya alhamdulillah kita selalu melakukan hal seperti itu dan sampai saat ini mendapat kepercayaan itu sih Om. Jalan ya. Oke, ya. Terima kasih. Inilah yang keren dari Gpro ya, tekniknya itu seimbang lah, katakanlah seperti itu. Gimana Bang Muzani, bisa diulang? Enggak, ini yang paling dari token-token Indonesia yang saya nemuin ini yang paling keren lah menurut saya. Wah, karena tekniknya itu imbang. Terima kasih Om. Ya. Terima kasih Om. Mungkin lanjut gini sedikit aja Opa, sebelum saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tadi kan Opa bilang strategi buyback-nya kan ada 2 tuh, lewat burn sama giveaway. Nah ini bagi-bagi giveaway-nya ini bisa di spesifik lagi nggak? Mungkin dalam bentuk, mungkin yang kayak rame sekarang kayak dalam bentuk barang, mungkin Honda Scoopy, liburan, apa segala macam, apa seperti apa? Apa tokennya langsung? Saat ini kita berbagi giveaway-nya dengan token Gpro Om yang kita buyback gitu Om. Jadi saat ini kita ada event ya. Kita di grup ini kita sekarang ada event buyback. Ya bisa lihat di pin itu kita event buyback dan event sealing sampai tanggal 16 nanti, kebetulan sebulannya token Gpro. Dan juga kita berbagi giveaway, contohnya pas saat AMA ini seperti ini kita kumpulin gitu, kita buyback, kita kumpulin buat saat AMA kita berbagi-bagi giveaway juga berupa token Gpro semua. Oke. Satu lagi yang menarik Opa, itu kan ada buyback tuh. Nah, sedangkan tadi dari penjelasan Opa yang saya tangkap kan dev wallet itu kan di lock Opa. Nah, betul nggak Opa? Dev wallet di lock nggak Opa? Dev wallet kita nggak ada di lock Om. Kita dev wallet yang kita terima kan bentuknya BNB Om. Kita nggak ada alokasi token. Kita nggak ada lock token. 100% di Pancake. Biaya buyback itu diambil dari yang BNB tadi itu ya? Dipakai beli ya? Dari dev wallet dan marketing wallet Om. Oh, oke, siap. Oke Opa, saya mau tanya lagi Opa. Ini saya masih penasaran kenapa milih Cardano sebagai reward dari token Gpro sendiri. Terima kasih.
Ya, terima kasih. Kita sebelum launching itu kita sempat berpikiran mau ada BNB, ada ETH, ada XRP, ada Matic. Nah, waktu itu kita bersama tim mencoba melakukan Dior lah masing-masing. Kira-kira token apa nih yang memiliki peluang besar untuk kenaikan harganya bisa berlipat-lipat. Saat itu kita semua tahu Cardano ini salah satu altcoin yang sudah menjadi koin, punya smart contract-nya sendiri, dan menurut kami Cardano lah yang memiliki satu-satunya potensi besar perkalian di atas 3 atau 5 ke depannya sih Om. Jadi saat mereka para holder ini dapatnya Cardano, kalau mereka bisa hold Cardano-nya, saya optimis Cardano ini ke depan mungkin akan bernilai lebih dari yang sekarang sih. Itu kenapa kita pilih Cardano saat itu. Oke. Terima kasih Om. Begitu Om Billy. Iya, sip. Ya, thank you Bang Billy. Silakan pertanyaan berikutnya. Langsung dibuka ya mic-nya ya. Bang Korea mungkin ada pertanyaan, monggo. Enggak Om, enggak beli butuh, enggak ada pertanyaan ini. Udah pada ditanyain sama anak-anak. Dapat giveaway loh Bang Korea. Bang mau nanya. Orang giveaway-nya diganti itu bagi yang jawab tadi. Jadi yang lain tanya. Lah yang nanya lah, kalau yang jawab gue semua dong dapat giveaway 100 juta lah kalau gitu. Tadi bercanda kok opanya dia. Jangan baper nak Bang Korea. Ya. Pembukaan nomor tanya gitu. Oke, silakan Bang Korea. Ini harus dipancing Bang Korea baru mau nanya dia nih. Bang Korea jadi nanya. Hilang tadi mau nanya. Hilang beli Bluetooth tadi mau nanya. Wah, ya udah nanti kalau ada gini nanti langsung ya. Oke, Mbak Emily. Oh, yang lain aja. Ya, makasih Bang Korea. Aku ngomong giveaway-nya itu buat pendengar setia aja kayak aku gitu loh. Lumayan Bang giveaway-nya, saya juga mau Bang. Itu di acara Telmidek nanti apa nama tuh Emily? Acara Telmidek bagi yang pendengar setia nanti kita akan acak pemenangnya. Tes. Bang. Apa saya dapat Bang? Rembokan. Monggo Bang Rembokan, ada pertanyaan? Mau tanya, ya tanya siapa tahu ya ada yang belum ditanyakan. Ini kan proyeknya project LP ya, penguncian LP token. Itu kok bisa dapat inspirasi kayak gitu gimana? Inspirasinya biar nggak apa dulu korban apa gimana? Aduh, jadi garis kepala saya Om. Pertanyaan menarik nih. Monggo Pak. Ini buka aib sebetulnya. Saya ini terakhir itu sebelum akhirnya kita bertemu lah sama tim ini dari Garuda Pro ini yang luar biasa. Kami kenaruk bareng-bareng, ada salah satu token Indo lah. Gitu bareng-bareng. Tapi sebelum itu saya juga sering bersama tim yang lain, tapi waktu itu kita belum ada kepikiran bikin ini. Jadi emang cukup sering lah, sampai mungkin hampir bankrupt lah saya juga kena ruk terus. Kita sering lihat, wah LP-nya di lock sekian bulan, LP-nya lock di sekian tahun. Ternyata dalam waktu 1 jam, kadang 2 hari, kadang ada yang 1 hari, kita sudah yakin, oh ada kali segini, biarin dah ini punya project. Ternyata mereka tetap ngeruk-ngeruk juga gitu loh. Nah pas terakhir itu kita ada koin SX lah ya saya sebut ya. Nah di situ kebetulan saya dan teman-teman ini wah sudah, karena koinnya bentuknya NFT, terus wah udah yakin banget lah kita ini bakal terbang. Ternyata di situ ada salah satu tim kita nih justru memberitahu hati-hati ini tokennya solidity-nya kayak ini seperti ini gitu. Sudah mengingatkan pada saat itu, cuma kami tidak hiraukan. Kami pikir itu mau nge-food Om. Akhirnya ternyata benar, malamnya itu tidak sampai 3 jam benar kena ruk kita gitu. Tapi pas saat itu tiba-tiba yang menghimbau ini, ayolah kita bikin token, terus kita berkumpul. Yang kebetulan yang datang itu kebetulan tim-tim luar biasa juga yang ada sekarang di GPro. Kita ngumpul, kita akhirnya berdiskusi, bikin token Garuda Pro ini.
Dan saat itu pun kita ada pilihan. Ada pilihan kita punya ada pilihan project yaitu locker dan NFT. Kebetulan tim-tim kami ini juga cukup ahli lah di bidang NFT. Sebenarnya kalau kita benar-benar ingin mencari penghasilan yang cari hype-nya tinggi, kalau kita akan pilih NFT. Tapi yang kita pikirkan saat itu bukan mencari keuntungan, bukan mencari penghasilan lebih, tapi kita lebih memikirkan saat itu bagaimana kita nggak kena rug lagi, bagaimana supaya para token-token developer ini bisa dipercaya, minimal di Indonesia dulu. Kalau sudah di Indonesia dipercaya, pasti tidak akan sulit mencari investor di global. Nah, itulah saat itu kita berpikir, ketemulah ide membuat locker. Gitu. Dan memang saat itu tim kami pun, ya saya sudah melihatlah kemampuannya sangat luar biasa, bahkan di luar perkiraan saya. Yang tadinya prediksi waktu itu kita launching, kita pun bilang sama para investor, locker kita kan jadi paling tidak 1 bulan, itu baru jadi. Ternyata dalam waktu 10 hari, kurang dari 2 minggu, itu sudah jadi, sudah 100% sih Om. Nah, makanya kami sekarang pun tambah beroptimis, ke depan kami bisa, untuk fitur, untuk locker sendiri, kita bisa mampu menyamai locker-locker yang sudah mendunia. Untuk saat ini mungkin saya tetap menghimbau para investor agar bersabar sambil menunggu perkembangan. Mungkin harganya saat ini masih rendah. Justru ini kesempatan buat para investor untuk invest dan ikut andil memperkenalkan produk Indonesia ke global gitu sih Om. Dan saya yakin bisa Om. Ya, satu lagi Bang Opa. Ini kan proyeknya kan nge-lock LP ya. Itu jadi kan otomatis nanti ada dev yang mau bikin project, itu kan terus di berada protokol. Jadi otomatis itu kan devnya dev jujur lah, nggak mungkin mau scam, nggak mungkin mau rug pull. Itu kan nanti otomatis bisa apa mungkin ada nanti bocor-bocoran lah. Ini token ini mau add di sini, ini aman gitu. Mungkin ada keuntungan sendiri bagi holder G-Pro gitu. Terima kasih. Sebetulnya kalau dibilang 100% aman, belum tentu ya Om. Tetap harus Dior dengan token itu. Yang jelas kita bisa menyatakan aman dari rug pull. Tapi kalau misalnya dev, tetap aja pasti dev nakal itu pasti punya trik. Contohnya misalnya dev itu punya alokasi tokennya banyak. Nah itu bisa juga menjadikan indikasi soft rug. Nah saat ini kita belum dapat menemukan cara untuk mendeteksi hal itu. Tapi sedang kita analisa, sedang kita cari tahu biar agar nanti bisa mendeteksi hal itu. Terus kadang juga kalau honeypot itu kan kita tidak bisa mendeteksi itu ya Om. Yang kita bisa kurangi ini paling tidak dev yang tidak melakukan rug pull gitu sih Om. Terus pertanyaan kedua tadi apa? Maaf, saya agak lupa. Yang itu loh, maksudnya kan mungkin nanti kalau sebelum ada token mau launching di sini, ya. Mungkin jadi ya betul. Holdernya itu dapat bocoran. Ini mau aman. Kami sedang menyiapkan fitur, sedang berusaha sama tim. Saya juga minta sama tim, tapi mungkin saat ini belum ya. Saya ingin sama tim itu menyiapkan nanti kalau ada token yang muncul mau pre-sale atau mau private sale itu nanti akan otomatis terinfokan oleh para investor. Sampai saat ini sih belum, tapi saya sudah minta ke para tim akan mencoba itu, mencari cara tahu itu biar para investor yang di kita ini bisa mendapatkan harga early. Tapi mungkin untuk masuk di grup itu nanti harus ada syarat-syarat tertentu ya, minimal megang token berapa biar bisa masuk di situ sih. Biar yang benar-benar di kita itu bisa mendapatkan cuan juga selain dari token kami gitu sih. Ya. Oke, siap. Terima kasih. Semoga jaya, semoga terbang Garuda. Amin. Terima kasih Om. Mungkin Mas Bram mau menambahkan, monggo Mas Bram. Cukup dulu Bang Beli. Ya. Iya, buat buat lock LP di tempat kami ini juga menyediakan fitur komen. Jadi semisal ada token yang ATLP di tempat kami, terus ada kayak soft rug lah atau kayak honeypot, itu bisa komen di tempat LP-nya kami. Jadi nanti
minimal dia bisa menginfoin lah. Oh jangan masuk sini, ini token bermasalah gitu. Jadi apa ya istilahnya buat warning aja gitu bang. Ya, mungkin Mungkin saya itu tambahin aja, ya. Saya tambahin kita di yang membedakan mungkin kita ada fitur komen. Jadi misalnya ada token A nge-lock LP-nya di kita, itu nanti para membernya kita beri kemudahan untuk komen di token tersebut. Gitu. Tapi yang bisa komen hanya member hanya holder token A tersebut. Jadi di luar holder token A itu tidak akan bisa komen. Jadi nanti sistem akan mendeteksi dia punya token A tersebut atau tidak. Jadi bisa promosi, bisa memberikan warning. Jadi yang lihat pun bisa tahu, oh ini tokennya kalau misalnya ada indikasi scam atau honeypot, paling nggak member-membernya pasti di situ bisa lihat. Yang mau beli pun bisa lihat. Jadi kalau yang melihat itu bisa semua, tapi kalau yang komen hanya khusus holdernya gitu sih Om. Iya. Oke, terima kasih tambahannya Opa. Silakan tadi Om Hari. Halo Om, mau nanya boleh lagi? Mungkin setelah ini Om Omega. Ini Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam Om Agi. Oh, malam Om Agi. Wih, ada banget. Tanya Opa, kalau misalnya kami ini sebagai developer misalnya kan ingin nge-lock LP di Gepro nih gitu kan. Tadi saya belum nyimak sampai beres gitu kan. Apa yang didapat dari kami dan juga keamanan dari aplikasi Gepro-nya itu sendiri seperti apa mungkin paling. Terima kasih banyak Om Agi pertanyaannya. Ini langsung dari Dep lupa loh. Ya, langsung Siap. harus Salam kenal Om Agi. Iya. Kalau untuk nge-lock di LP di kami saat ini kita tidak mengenakan fee charge-nya, tidak ada, free. Insya Allah kalau sistem keamanannya kami sudah melakukan, sebelum kita launching pun kita sudah melakukan banyak testnet dan tes ada bug atau tidaknya di situ kita cukup lama, cukup panjang, mungkin lebih dari seminggu ya untuk ngetes itu, dan alhamdulillah sampai saat ini kita tidak menemukan bug itu. Tetap kita cek terus sampai saat ini, walaupun dari sebelum launching kita tetap cek. Sampai saat ini kami masih optimis soal keamanannya itu sangat aman, dan paling tidak kalau nge-lock LP-nya di kami khususnya untuk para investor baru ya, akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan investor karena para investor akan merasa lebih yakin bahwa devnya tidak akan melakukan rug pull. Untuk saat ini seperti itu sih Om. Tapi kalau untuk WSPP ya saya yakin nggak perlu diyakinkan lagi para investor lah. Saya juga holder WSPP, saya yakin WSPP nggak akan melakukan macam-macam sih. Gitu. Enggak, itu kan saya masih ada project satu di Autobasdi itu kan, yang belum saya launching di tanggal 15 November paling itu. Saya bekerja sama dengan Malaysia juga kayak gitu. Nah nanti mungkin saya minta proposal dari Om Opa, isinya seperti apa. Nah dari kami nanti minta proposal mungkin sistemnya seperti apa dan sebagainya, biar nanti kami meetingkan juga sama tim dev SPP dan tim dev Malaysianya seperti itu. Siap. Kayaknya nanti kami Om Opa nanti sama saya diundang ke Dream Team ya Om Opa. Seluruh saya belum layak kayaknya jadi Dream Team Om. Langsung dapat orderan Opa loh. Biar kita biar di sana kan banyak juga teman-teman dev gitu kan, biar kita sharing seperti apa. Kebetulan kita juga ini lagi mau kerjasama, pengennya sih teman-teman developer Indonesia yang kerjasama dengan kami seperti NFT-nya itu, tapi malah token-token luar nih gitu yang banyak gitu. Apakah mungkin dari edukasi tentang NFT-nya lain sebagainya, atau memang mereka lagi fokus project seperti apa kayak gitu. Nah mungkin bisa sharing-sharing juga nanti di situ sama tim-tim kita, karena biar kita mengetahui nih, biar Om Opa juga bisa sekalian promosiin bahwa di kita di Indonesia ada sistem yang bisa lock LP nih gitu kan, kayak gitu nanti ke teman-teman dev lain kayak gitu. Om Agi siap. Tawaran yang sangat menarik tuh Opa. Ya, jadi Opa dapatkan 2 poin sekaligus nih. Satu orderan langsung kan proposal, yang kedua tawaran untuk join di Dream Team. Keren. Terima kasih Om Agi. Om Agi. Ya, luar biasa. Tadi mungkin ada Om Hari Niki Budiman. Ya, selamat malam Om Bli, selamat malam ya. Opa. Selamat Om Hari. Iya nih, saya mau nanya nih, kan blog ini udah ini ya, launching ya. Selama launching ini sudah berapa dev yang mau bergabung kepada
Gepro, dan kedepannya target terdekatnya ini Gepro akan bekerja sama dengan apa gitu. Saat ini saya belum cek nih sampai jam ini, kita sampai kemarin pun sebenarnya waktu sebelum kita launching itu banyak nggak banyak ya, mungkin ada 2 atau 3 token yang mau lock LP-nya di kami. Cuma saat itu karena kita belum launching, walaupun kita sudah bisa digunakan, cuma nggak fair aja. Akhirnya mereka sudah melock di tempat lain, gitu. Akhirnya jadi mereka harus menunggu kemungkinan 7 sampai Ya, lanjut, mungkin sekitar 7 sampai 10 hari lagi mungkin ada beberapa token. Kalaupun untuk bentuk kerjasama, kita sudah bekerja sama beberapa calon developer yang akan launching tokennya. Kemungkinan di awal bulan depan sudah ada, dan di akhir bulan juga sudah ada. Saya belum bisa sebutkan tokennya apa, karena mungkin kalau saya sebutkan lebih adil buat para investor kami dulu ya Om, biar dapat harga early. Mohon maaf, itu sudah kesepakatan dari tim. Tapi saya kemarin sudah ada beberapa yang memang sudah mengkontak saya secara langsung. Setiap harinya pun ada, cuma mereka rata-rata target launchingnya di bulan depan sih. Oke, itu saya setuju mati tuh kalau misalnya ABS gabung ke Lokia Gepro tuh, setuju tuh saya tuh, Bang Agi. Lanjutkan Bang Agi. Minta doanya juga buat teman-teman tanggal 8 ini kan, alhamdulillah udah sah kita sebagai pemilik saham tertinggi 80% di ABS. Makanya itu saya pasti butuh proposalnya Bang Opa, biar nanti Bang Alfian sendiri yang menentukan mau ngelock kemana. Apalagi kalau misalnya yang ngelocknya orang Indonesia kan, biar kita enak koordinasi dan sebagainya kayak gitu. Sedangkan kan terima kasih Om. Yang banyak dipercaya hanya Dexel saja kalau saya pribadi seperti itu. Yeah. Nah mungkin ini jadi kejutan juga buat ibaratnya buat developer Indonesia, biar nanti ketika memang LP-nya habis misalnya di Dexel dan sebagainya, bisa dialihkan kan ke Bang Pas sebagai Gepro di sana. Ya, terima kasih Om Agi. Yes, terima kasih Om Pokoknya Agi. tetap semangat, sukses selalu. Jangan lupa sedekah Bang Opa. Selalu Om Agi, siap. Oke, terima kasih Om Agi. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, monggo. Bang Korea, Emily, silakan. Oke, mungkin sambil nunggu yang lain, Bapak. Mungkin dari saya sedikit, Bapak ya. Ini kan proyeknya Opa GoPro ini kan dia istilahnya, misalnya saya punya proyek, saya ngelock LP di tempatnya Opa, atau enggak? Anggaplah sebagai locker lah. Kalau di bank tuh mungkin ya seperti box gitu ya, Opa ya. Nah, jadi kalau misalnya saya naruh LP saya di sana, apa jaminannya? Atau enggak? Dari GoPro sendiri terhadap saya gitu loh, bahwasanya memang aset saya di sana tuh aman gitu loh. Kan biar cengli dong, atau enggak? Jadi saya istilahnya naruh aset saya di sana nih gitu loh. Apa sih jaminan dari GoPro itu sendiri terhadap aset saya dari segi keamanan itu dan lain-lain? Monggo, Opa. Kalau dari segi keamanan, tim kami itu tidak pernah berhenti setiap harinya untuk mengecek keamanan itu, Om. Tapi kalau untuk jaminan, saya rasa semua locker pun tidak ada yang mampu memberikan jaminan itu, Om. Itu. Di Dexel pun saya rasa pun tidak ada memberikan jaminan hal itu. Tapi yang kami bisa jaminkan lebih kepada para investor ini, bahwa devnya ini tidak bermain-main dengan proyeknya, karena kalau sudah ngelock di kita berarti dev ini serius karena tidak akan melakukan rug pull sistem seperti itu. Jadi dipintain TP aja Om. Itu sebenarnya tadinya kita pengen seperti itu Om, pengen melakukan KYC. Cuma kita kan juga melihat ya. Cuma kan kita sudah melihat nih, kalau mau kayak KYC banyak sekali token-token itu rata-rata dev itu pasti anonymous. Itu akan mengurangi animo untuk yang ngelock di kami, gitu sih Om. Dan kalau menggunakan KYC itu takutnya nanti akan menimbulkan akan ada undang-undang di Indonesia yang kami langgar karena mengambil data pribadi orang tanpa ada izinnya Om. Gitu. Enggak, maksud saya gini Pak, ada nggak semacam kayak kolateral gitu loh Pak? Karena kan kita kan naruh aset di sana tuh. Nah siapa tahu nih, ternyata nih ya kita kan ya seperti yang saya bilang sering di dalam diskusi ya, dalam dunia kripto ini kita harus mempunyai sikap skeptis, Pak. Setuju ya?
Nah, dalam artinya kita harus punya skeptis dalam artian siapa tahu di sini malahan dari depth-nya Garuda Protocol yang malahan rug pull, yang scam. Kan who knows, kita nggak pernah tahu tuh nggak. Tuh nggak, karena yang namanya niat orang kan hanya mereka dan Tuhan yang tahu kan gitu. Ini kan pertanyaan skeptisnya seperti itu Pak. Jadi dalam artian kalau seandainya saya naruh aset saya di Garuda Protocol, ternyata GoPro-nya sendiri malahan kabur, scam, terus saya kemana gitu loh, meminta pertanggungjawaban itu Pak gitu loh. Maksud saya seperti itu Pak. Coba dipandang dari sudut pandang yang berbeda. Ini memang kadang-kadang agak-agak gini ya, ini pertanyaan agak-agak sangat kritis sekali gitu loh. Tiba-tiba aja munculnya Pak. Mudah-mudahan dari jawabannya Opa sehingga teman-teman yang menyaksikan AMA ini bisa lebih yakin lagi dan teredukasi lagi dia. Gimana ya? Kita itu kan itu bentuknya fitur ya Om. Om ngelok LP-nya di kita pun itu bukan berarti kita bisa mengambil LP-nya Om. Itu nggak bisa. Karena bisa dibilang kuncinya ya sama pemilik dev-nya sendiri. Nah, cuma dibedakan kuncinya itu kita bikin jadi ganti dengan timing. Jadi cuma bisa dibuka oleh waktu yang bisa membuka itu sih Om. Jadi kalau untuk keamanan sendiri ya keamanannya seperti itu. Kita karena memang bukan saya rasa nggak bisa lah walaupun pemilik loker itu ngambil LP-nya si token tersebut nggak bisa sih Om. Oke. Berarti poinnya kan tidak ada jaminan berarti ya dari Garuda Protocol sendiri ya? Ya, betul. Tapi di loker lain pun pasti sama. Tidak akan ada yang bisa memberikan jaminan seperti itu sih Om. Siap. Oke Apa, terima kasih jawabannya Apa. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, monggo. Silakan. Ada Tiara Weni, Pak Boy, Hanafi, Om Ripki, Wafi, ada Bude juga. Satu lagi, mungkin kan kita kan nanti di akhir tahun ya Opa ya, beli putu. Kita kan akan ada bursa kripto Indonesia nih. Nih dari strategi dari tim Garuda Protocol sendiri bagaimana nih untuk legalitas tentunya gitu. Mungkin itu saya sambung dari mewakili aja sih, mewakili yang sering kita bahas di edisi Kapital ini. Mungkin seperti itu Opa. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf ya. Ya, strategi marketing kami masih tetap mungkin kalau untuk lokernya, untuk projectnya sendiri kita masih militan ke keliling-keliling grup lah, di Telegram lokal. Saya ingin memperkenalkan para dev-dev Indonesia ini bahwa di Indonesia ini sudah ada loker loh. Tidak perlu menggunakan loker luar lain yang bisa dipercaya juga oleh para calon investor. Nah, kalau untuk menuju legalitas, betul kita akan menuju ke sana. Tapi mungkin saat ada saya mungkin jadi kita gimana ya? Saya juga jadi harus bocorkan mungkin sedikit ya. Kita ada mungkin nanti ke depan kita ada berkolaborasi sama ada salah satu developer ke depan. Nah saat itu mungkin kita akan baru menuju untuk karena bikin bendera lah secara legal kita akan menuju ke sana. Tapi mungkin bukan saat ini karena yang project satu lagi itu saya rasa membutuhkan untuk menuju ke sana sih membentuk legalitas. Saat ini kita belum, karena proyek kita kalau misalnya kita daftar secara legalitas, proyek kita ini belum ada yang di dunia real dan masih di dunia digital. Saat yang kita daftarkan kan mungkin saat ini hanya sekedar tokennya aja ya mungkin Om, untuk ke safety-ness. Kalau masalah safety atau enggaknya token kami, ya saya kalau secara memberikan jaminan secara real, saya mungkin tidak mampu. Tapi kalau misal pun ada yang tidak yakin seberapa terjaminnya token Garuda Pro ini devnya ini nakal atau enggak ya saya setiap hari mungkin docs itu tidak menjamin tapi saya siap memberikan apa yang dibutuhkan para calon investor jika ada sesuatu hal yang nakal yang akan saya lakukan gitu ke depan. Yes. Gitu sih. Keren Pak, luar biasa Pak. Ya. Oke, mungkin ada lagi Om Billy. Semoga bisa menjawab ya. Suhu soalnya nggak enak Om Agi. Ya, poinnya tadi kan akhirnya dibuka di Dex Capital ya. Kalau beliau memang ke depannya memang udah ada planning untuk berkolaborasi gitu loh. Ada. Ya, seperti yang saya bilang memang di dunia kripto, dunia bisnis apapun kan kolaborasi itu kan ya itu salah satu langkah yang the best ya menurut saya ya. Karena kan pasti ada win-win solution di sananya, setuju nggak? Ya, semoga nanti lancar kolaborasinya, Opa. Amin Om, amin. Terima kasih. Oke, tadi mungkin ada Om Ega Dharma mau lanjut bertanya, silakan Om Ega, waktunya. Oh iya, Bli.
tadi kan dibilang itu, tadi di apa tuh di locker itu kan ada apa tuh holder dari koin tersebut bisa komen gitu kan. Iya. Untuk komennya itu ada fee tersendiri nggak Om? Itu ada gas fee-nya ya, tapi gas fee-nya itu tidak buat kami, tapi memang dari BSC Scan-nya sih. Kalau di fitur BSC Scan juga bisa komen sebetulnya, tapi kalau di fitur BSC Scan itu kan semua holder ataupun tidak itu bisa komen macam-macam. Tapi kalau yang di locker kita ada gas fee-nya, tapi mungkin saya kalau nggak salah tidak besar lah, cuma berapa rupiah. Dan hanya holdernya yang bisa komen. Jadi di luar holder nggak bisa komen di situ. Oke Om Opa, itu sangat bagus sih. Apa tuh bisa memberi tahu yang lain bahwa koin ini rug atau gimana itu. Oke, Ya, terima kasih Opa. bisa memberitakan warning atau promosi juga sih dari para holdernya di situ. Plus minus. Oke, makasih Omega. Mungkin dari Mas Bram sama gini nih, saya penasaran sama Mas Bram loh Pak. Mungkin bisa ditambahkan dan bisa dilihatin wajahnya biar teman-teman di sini pada kenal Mas Bram. Monggo Mas Bram. Bentar, ke baju dulu. Bentar. Maaf. Cuman kenal suaranya aja dia, Pak. Ya maaf. Bang Bli ini suaranya kok mirip Om Polta itu ya? Sama emang itu orangnya. Satu orang gitu. Malu-maluin aja. Oh iya ya, siap. Perasaan kok gak asik suaranya. Masih itu gitu. orangnya, Oke, Bang. Masih fokus ya. ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Om. Mas Bram udah gini belum? Udah pakai baju belum ya? Nah, ini dia. Wih, ternyata muda. Masih muda. Iya. Masih muda, Om. Iya. Ya, salam kenal Mas Bram. Ini ya, biasanya cuman apa tuh PC dengar suaranya aja nih. Iya. Mungkin ada yang ditambahkan Mas Bram dari penjelasannya Opa, ada yang ditambahkan tadi Omega kan nanya masalah yang fitur yang komen tadi. Untuk fitur komen itu udah pure terjawab sama Bang Opa gitu. Jadi apa sih? Udah nggak ada tambahan sih dari saya Bang. Oke. Ya. Terima kasih ya Mas Bram ya. Ini mungkin pertama kalinya ya beliau melihatkan wajah gantengnya nih. Iya di sini. Kalau di grup Jipro sih sering sih, Bang. Ya. Ya, siap. Makasih ya Mas Bram. Ya, siap. Oke. Saya buka pertanyaan berikutnya, monggo. Om Minotaur dan Cafe Malang. Silakan Om kalau ada pertanyaan. Bang Korea, Om Tiara, Cak Sobur, silakan. Mumpung ada depth-nya nih loh, biar kalau ada keraguan, ya jadi tetap gini ya, tetap bior ya, maksudnya tetap pakai screening pribadi, tentang project GoPro ini sendiri. Tapi sejauh ini sih kalau saya lihat progresnya memang bagus banget ya GoPro ini, apalagi tadi kan dijelaskan bahwasanya mereka untuk membangun project ini kan karena berangkat dari senasib sepenanggungan ya, kena scam, kena rupul dulu nggak. Jadi mungkin itu salah satu dasarnya, pondasinya kenapa mereka Opa sama teman-teman bikin ini. Jadi mungkin kalau kita sendiri yang bikin token kan nggak mungkin rupul, kecuali kita sendiri yang rupulin, betul nggak Opa? Seperti itu kan. Tapi kalau misalnya kita ikut sama project lain, apalagi project luar yang mungkin nggak jelas, itu ya kemungkinannya kan akan pasti besar ya untuk itu gitu loh. Oke, silakan next question. Mungkin sambil nunggu, saya nggak pengen aja ada orang-orang investor Indonesia nih, apalagi yang baru-baru ya, kasihan kalau misalnya harus kena rupul, kena scam lagi. Aduh, saya sudah cukup sakit lah, cukup kami yang sudah merasakan, jangan sampai ke depan ada lagi para investor di Indonesia ini yang kena itu, dan paling tidak menumbuhkan lagi kepercayaan para investor ini bahwa nggak semua token-token Indonesia ini dicap Cibaduyut lah. Kita juga mau tunjukin ke Indonesia pun bisa mampu menciptakan token-token yang bisa berkibar di dunia. Ya saat ini mungkin sudah ada WSPP, Bumun yang sudah terbang lah ya. Semoga akan disusul dengan token-token Indonesia yang lain sih Om. Oke.
Mungkin sambil nunggu pertanyaan yang lain, mungkin dari saya mungkin apa? Kan saya lihat kan kemarin kan sempat hype memang yang token-token yang ngasih refleksi yang apa tuh kayak Cardano, Cake apa segala macam kan nggak? Tapi itu nggak bertahan lama loh, tak lihat loh Pak. Karena dia untuk dia memberikan apa nama tuh token tersebut kan dia harus ada botnya yang auto sell, setuju nggak? Nah sehingga kan kadang-kadang itu yang bikin investor tuh gerah dan begah gitu loh, dalam artian naik dikit MC-nya udah dipotong, naik dikit udah digunting, itu nggak? Tapi yang saya lihat strateginya dari Garuda Protocol ini sangat berbeda, dan bahkan kemarin Om Rifki mungkin masih ada di sini ya, Om Rifki ya. Om Rifki mungkin sampai mau mengundang Opa di sini kan pada waktu acara Nyalam Yuk itu loh, untuk biar bisa kita apa nama tuh bisa membedah ini smart contract yang sangat berbeda dan nice ya, keren ya gitu loh. Artinya sehingga bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman dev lain atau calon devnya untuk siapa tahu bisa copy paste atau mungkin berkolaborasi sama Opa untuk biar bisa bikin smart contract seperti itu gitu loh. Nah, kalau dari Garuda Protocol sendiri apa yang bikin seperti itu Pak gitu loh? Karena saya lihat Garuda Protokolnya kalau nggak salah kemarin sempat malahan ATH-nya sampai 90.000 ya Opa ya. Itu kan suatu prestasi yang luar biasa loh. Maksudnya menurut saya dengan token yang belum ada sebulan, belum listing lokernya juga, itu kan waktu itu. Itu gimana tuh Opa? Mungkin bisa dibocorkan sedikit di sini Opa. Ya, mungkin sistem token reward kami itu sedikit berbeda ya Om. Kalau mungkin di token-token reward lain itu, kalau misalnya ada yang sell, itu otomatis ada botnya juga di bawah yang sell. Okay. Kalau di kami yang membedakan itu, jadi setiap transaksi itu nanti kan 9% refleksinya itu akan masuk ke sistem. Nanti setiap 1 jam sekali itu sistem yang tracking. Jalan misalnya tracking ke semua address, di mana address yang sudah mencapai 1 Cardano baru dia terdistribusi otomatis gitu. Tapi kalau misalnya nanti ada pas dia tracking ada mungkin lebih dari 5 atau berapa Cardano yang atau berapa address yang dia ini, mungkin baru terlihat di situ ada bot yang sell. Tapi kalau cuma 1 atau 2 address tidak akan ada terlihat bot sell sama sekali. Sebenarnya itu bukan bot sell tapi lebih ke gas fee-nya yang menjual. Tapi kalau mungkin kalau di token reward lain ya itu benar-benar bot sell-nya yang di situ. Yang membedakan di situ. Dan yang kedua sebenarnya yang unik di kami itu 100% kami total supply itu kita taruh di PancakeSwap. Dan kalau misalpun ada 3% tax wallet dan dev walletnya itu yang masuk ke kami bukan berupa token kami, tapi berupa BNB langsung, yang sedikit membedakan itu. Jadi kami tidak ada ke depan itu memang kita punya planning kita supaya tidak ada kata dev sell token lagi. Kalau di kami ya Om, sebenarnya itu sah-sah aja menurut saya, tapi berdasarkan pengalaman saya pribadi, saya dan tim tidak ingin melakukan itu. Jadi misalpun 3% yang kami dapat itu murni dari 3% dari harga tersebut. Kalau misalnya kita dapat 3% dari harga sekarang nih, kita masuk ke jumlah token misal 100.000. Pas harganya sudah di atas, ya berarti kita jual bukan di harga 3% lagi yang kita dapat. Mungkin bisa 100%, 200%. Nah pas kita jual itu kan menurut kami ya, kami bukan mau ini token lain, tapi menurut kami itu bukan hal yang adil lah buat para investor. Jadi yang kami lakukan seperti itu. Mungkin impact-nya agak sedikit berbeda. Kami akan mendapatkan biaya yang lebih kecil, tapi memang itu tantangan kami dengan biaya yang seperti itu, karena menurut kami itu lebih jujur. Yang dapat dari kami 3% benar-benar saat dari harga itu lebih jujur buat kami, jadi kami lebih mudah untuk melakukan sesuatu sih Om. Ya, ini menarik sekali Om, kalau saya lihat ya. Jadi kalau saya lihat Opa tuh dev yang benar-benar gimana ya, win-win solution, tidak hanya menguntungkan dari developernya aja, tapi juga investornya juga, betul nggak? Nah, terus saya dengar katanya kemarin ada perubahan gini tuh Pak, kan awalnya dari Slickpick yang belinya 9%, jual sampai 24%, itu kan sekarang diubah lagi ya, mungkin bisa di-sharingkan Opa di sini Pak? Om, kita rubah, slippage-nya masih di teksnya masih di 15-16%. Mungkin nanti ke depan kita sudah ada rencana untuk berubah. Misalnya mungkin di market cap 250 atau 500K. Kita belum pastikan itu ya. Yang isu yang ada perubahan itu nggak jadi ya, Pak ya? Kemarin kita kembali sebelumnya ada permintaan juga dari para investor. Terus akhirnya kita coba diskusikan, kita lempar lagi, benar nggak mau dirubah? Ternyata para investor pun lebih memilih untuk tetap bertahan di 9% dulu sampai mungkin mencapai market cap tertentu baru nanti kita rubah.
Kenapa harus kita rubah? Agar lebih mudah mengejar market cap yang lebih tinggi. Karena kalau deteksinya lebih tinggi kan agak sulit tuh. Yang kedua, paling kalau saat kita menuju global, otomatis saya harus melakukan perubahan teks. Karena di global itu kurang menggiurkan lah buat pasar global jika teksnya terlalu tinggi. Gitu. Betul. Setuju. Oke, terima kasih Opa. Monggo silakan teman-teman yang lain. Kalau ada yang masih belum jelas. Masih saya buka. Ada Om Ronald. Cak Sobur. Halo, silakan. Bang Bli, malam, Bang Opa. Ya, malam, Ronald. Monggo. Bang, mau nanya Bang, rencana dari GoPro itu akan audit atau enggak nantinya depannya Bang? Pasti Om. Tapi kalau untuk dalam waktu dekat ini enggak ya Om. Kita misalkan akan menuju audit saat kita sudah mencapai beberapa fitur-fitur yang sudah kami punya. Jadi biar sekaligus di situ dalam masuk auditnya semua. Karena kalau misalnya kita baru satu fitur aja atau dua fitur, nanti pas ke depannya kita harus melakukan audit kembali. Sedangkan yang sudah kita tahu, biaya audit itu bukan sesuatu yang murah. Karena target kami ingin auditnya itu salah satunya di Certix ya. Siap. Oke, makasih Bang. Oke, makasih Bang. Oke, terima kasih. Selanjutnya tadi ada Cak Sobur ya. Silakan Cak Sobur. Suhu ini suhu ya. Monggo. Wey, Om Agi. Assalamualaikum. Halo Om Bli. Jasa mancing. Om Agi masih sangat muda dia, Pak. Saya kelahiran 94, Opa. Nggak beda jauh Om, nggak beda jauh. Saya juga masih. Suaranya itu menggelegar kayak gini ya, kayak ustadz di pesantren itu loh, kalau ngasih pencerahan. Beda dikit Om Agi umurnya. Kayak ustadz tapi. Beda dikit Om Agi. Saya 82, beda dikit Om Agi. Oh, 10 tahun. Aku 2003 nih. Oke, mungkin Cak Sobur, monggo Cak Sobur pertanyaannya. Silakan Cak. Halo? Sinyalnya mungkin dia nih. Malah saya tuh sebenarnya mau ngajakin Opa kerja sama di bidang NFT nanti sebenarnya. Oh gitu ya. Tapi japri-japri nanti kayaknya. Kalau yang ahlinya bukan saya tapi di tim saya Om. Kayaknya nanti japri-japri nih kita kayak gitu. Kebetulan di WSPP sendiri kan udah launching di fase pertama, alhamdulillah 1000 NFT-nya laku dan bisa di staking juga. Nah kayaknya kan karena tadi ada bilang NFT nih di OPA, nanti bisa kita kerjasama nanti di bidang apanya kayak gitu. Terus kita juga udah kerjasama dengan Kryptonite, itu salah satu game kayak game juga kayak gitu, token tapi berbentuk game. Nah itu nanti bisa kita perkenalkan ke OPA, siapa tahu nanti si Garuda Protocol mau buat game di sana. Nanti dengan sistem kerjasama sebenarnya nggak bayar sih, hanya tuker-tukeran token aja sih kalau mereka kayak gitu. Tapi dengan di lock berapa bulan kayak gitu, enaknya seperti itu sih. Siap Om. Om itu pemancingan di mana Om? Saya hobi mancing loh Om. Di Bandung Opa. Oh di Bandung, waduh. Oke, di sini juga ada ini Opa. Saudara. Selamat malam Om Andre. Coba cek. Halo. Iya. Ini Om Andre ini teman sahabat saya Opa. Kebetulan kan sebentar lagi dia juga mau rilis projectnya beliau. Ya bisa mungkin kenalan sama Opa juga. Siapa tahu nanti kan ya bisa berkolaborasi lah kerjasama. Monggo Om Andre. Dan Om Andre yang naik sekarang biar kenal semua. Ngobrol. Oh, udah kenal semua ya? Di grupnya Jipro. Oh gitu. Kirain belum kenal. Ya udah, berarti tinggal kerjasama aja Om Andre nanti ya. Aduh ini suhu kita ini. Aduh. Oh suhu kita ini. Aduh. Oke. Makasih Om Andre loh sudah mau hadir loh Om Andre. Terima kasih. Oh harus hadir dong. Walaupun telat. Itu kapan nanti proyeknya listing Om Andre? Kasih bocoran sedikit.
Oke, oke, saya lanjutkan ya pertanyaan berikutnya ya. Tadi ada Cak Sobur, sudah gini mungkin bisa dengar suara saya, Cak Sobur. Silakan, Bang Cak. Sepertinya sinyal beliau ini agak-agak kurang gini ya, bagus ya. Halo. Ditunggu Opa kalau ke Bandung main ke base camp USPP sama kita mancing di sini. Om, siap. Terima kasih Om, siap. Nanti kalau saya ke sana saya info-info. Oke, mungkin sambil nunggu mungkin Opa dari saya mungkin sedikit. Ini kelebihannya dibandingkan dengan yang locker yang sudah ada, yang sudah running well itu apa? Maksudnya biar ada gambaran juga, mumpung ada teman-teman Omdep juga di sini. Kira-kira apa sih selling point dari locker GoPro ini dibandingkan dengan locker-locker yang sudah duluan, yang sudah berjalan dengan baik, Om? Mungkin kalau saat ini kalau untuk disandingkan dengan Dexel, kita masih Dexel sudah keluarin versi 3 ya. Versi 3-nya itu mungkin sudah sama seperti kita, dia yang setahu kami dia sudah tidak menyediakan fitur force withdraw. Saat ini yang membedakan dari kita itu mungkin ada selling point-nya dari bisa komen para dev investor dari token tersebut, tadi yang saya sudah sebutkan bisa komen di situ. Dan kami sedang mengembangkan, saat ini yang sedang kita kembangkan itu fitur pre-sale dan private sale. Dan kami juga hampir setiap waktu kami berdiskusi ini nanti setelah private sale dan pre-sale ini yang akan kami lakukan fitur apa gitu. Yang jelas kami pengen agak sesuatu yang berbeda dari loker-loker yang lain. Semoga nanti saya belum bisa sebutkan fitur apa yang setelah itu, setelah private sale dan pre-sale mungkin kami akan announce setelah fitur itu yang ke depan ini kita launching fitur versi 2-nya. Tapi kalau untuk fitur tambahannya saya belum bisa sebutkan di sini. Yang pasti rencana kami ingin melakukan sesuatu yang lebih bisa menjual dan bisa diminati oleh global gitu sih. Ya, karena kan gini Pak, kalau kita menciptakan satu project yang projectnya sama, tapi kalau fitur-fitur yang dikenalkan itu ternyata ya 11-12 tidak ada kelebihannya, kan nggak ada alasan untuk para dev lain itu untuk untuk pakai jasa kita. Setuju nggak, halo Pak? Ya mudah-mudahan nanti bisa di develop lebih ginilah, lebih baik lagi lah gitu. Siap. Oke. Mungkin Cak Sobur udah ada sinyalnya. Cak Sobur silakan pertanyaannya, atau mungkin teman-teman yang lain yang mau bertanya silakan. Mungkin untuk 2 pertanyaan terakhir. Bang, kita tanya. Oke, monggo Om Andre. Kira-kira nih dipasarin ke globalnya itu kapan? Saya belum bisa memastikan. Yang jelas kalau setelah fitur pre-sale private sale ini launching, mungkin fitur yang ketiga ini yang menjadi pembeda lah. Saya pengen itu baru kita lebih kejar tayang ke global gitu sih Om. Karena kalau untuk fitur lock dan pre-sale dan private sale sendiri aja kan sudah banyak sebetulnya sudah ada di loker-loker lain. Nah, fitur ketiga ini kami melakukan sesuatu yang berbeda yang mungkin belum ada di loker lain yang buat kami akan menjadi selling point besar lah ke depan. Gitu sih Om. Itu aja sih, biar nanya aja. Oke, makasih Om Andre. Ini kalau kita mah kan sabar ya, maksudnya ada orang-orang yang nggak sabar kan, jadi harus ditahaninnya dengan pertanyaan itu. Ya memang kami saat ini tidak terlalu fokus untuk melakukan marketing besar-besaran, tapi kami lebih fokus melakukan development untuk pengembangan di loker kami sendiri. Karena kami yakin kalau kita lebih ke marketing, tapi fitur yang kami tawarkan masih standar dengan loker lain, akan menjadi sia-sia lah tugas marketing yang dilakukan ke depan gitu sih. Tapi saya yakin kalau misalnya dengan penambahan fitur-fitur di lokalnya sendiri, pasti akan nanti berkembang sendiri dengan harganya. Jadi saya mungkin untuk para investor agak sedikit bersabar, dan insya Allah saya nggak akan menyia-nyiakan kesempatan saya ini
menjadi apa ya, di Indonesia ini menjadi apa ya, token yang akan mendampingi lah token-token yang sudah besar seperti BSPP, Bumun dan lain-lain. Kita pengen menjadi seperti itu juga. Makanya kami lebih fokus membesarkan fitur-fitur atau proyek kami dulu sih. Oke, terima kasih Om. Ada tambahan Om Andre? Monggo. Enggak sih, udah itu aja. Udah ya. Oke, terima kasih Om Andre. Satu pertanyaan terakhir sebelum saya akhiri, monggo. Boleh Bang nanya? Beli? Ya. Hai, Beli Koin, ketemu lagi. Ini minta maaf saya baru gabung, tapi jujur saya udah jadi holdernya G-Pro juga. Karena saya tertarik dengan locker ini. Pernah juga saya sempat juga nanya kemarin waktu join di grupnya G-Pro, dan mungkin saya harus ulang lagi pertanyaan ini. Karena gini, kalau menurut saya yang namanya kripto itu kripto tanpa use case itu Ponzi. Tapi kalau misalnya kripto tanpa promosi itu gagal diadopsi nanti. Nah, jadi jadi kita harus gini Om Dev, saya harus bilang strateginya bagus untuk develop, tapi harus tetap marketing itu harus jalan, promosi harus jalan. Ya, yang terbaik ya promosinya ya gandeng token-token yang sudah ada memang. Jadi tawarin, ayo dong lock LP-nya di kami gitu. Nggak perlu seluruhnya 15% atau 10% gitu kan. Yang penting ada. Jadi kerjasama itu luas, itu yang pertama, yang saran dari saya. Yang kedua pertanyaannya itu kedepannya visinya itu apa sih sebenarnya? Maksudnya pengen mengalahkan siapa nih dalam jangka waktu dekat ini? Khususnya saingannya si G-Pro ini yang di luar itu siapa gitu kan? Dan bagaimana strateginya untuk bisa ngalahin yang dituju tadi gitu. Itu aja, Bli. Yes, thank you, Om Febi. Terima kasih. Ya. Terima kasih sebelumnya nih Om Febi. Terima kasih, luar biasa sarannya. Ya betul. Token tanpa promosi itu useless lah. Ya, tapi saya sering bilang lah, mungkin kalau Om sering gabung di Visi, saya sering kasih update di sana. Apa yang sudah saya lakukan, dan saya bertemu dengan developer siapa aja, dan rencana saya ke depan mau bertemu dengan developer siapa aja dan mau kemana. Itu mungkin kalau Om saya mungkin tidak terlalu update di chat ya, karena saya tidak pandai menulis kata gitu. Saya takutnya karena saya sendiri sering membaca, kalau teks itu kadang suka salah pemahaman, dan pokoknya saya tidak pandai lah menulis kata. Tapi kalau mungkin Om lebih sering jaring Visi, teman bisa tanya, sharing-sharing sama teman yang lain apa yang sudah saya lakukan, apa yang saya akan lakukan ke depan, seperti apa yang sudah saya lakukan kemarin, berapa developer yang sudah saya coba rangkul, yang sudah eksis pun saya coba rangkul, biar kalau nanti LP-nya sudah selesai bisa pindah ke kita. Dan alhamdulillah respon dari kawan-kawan dev lokal ini sangat positif lah gitu. Untuk saat ini sih seperti itu yang kami lakukan, Om. Terus pertanyaan yang kedua apa? Pertanyaan kedua saya agak blank tadi, lupa nih jadi. Yang dianggap saingan saat ini siapa gitu, terus gimana visinya untuk ngalahin saingan yang ada di depan? Yang saat ini yang kami kejar ya, mungkin bisa dibilang Dexel lah, salah satu locker yang masih cukup paling atas lah saat ini. Target kami bisa minimal fiturnya itu kita bisa memiliki fitur yang lebih dari mereka sih. Gitu. Dan saya yakin dengan kemampuan tim manpower kami, saya sangat yakin karena tim-tim orang-orang IT programmer di Indonesia ini sebenarnya mereka pun sudah diakui di dunia global. Cuma mungkin baru kali ini mau menularkan ilmunya dan digunakan buat kebaikan buat token-token Indonesia lah gitu. Sama nanti aku kalau udah selesai mau ngomong lagi Om. Siap Om. Opa dapat 2 langsung closing Opa ya. Keren kan, nggak rugi kan?
sama di Dex Capital. Kasih, Om. Ya, Om. Oke, terima kasih Opa, terima kasih Om Baby. Mungkin karena ini menarik nih, satu pertanyaan terakhir lah saya buka nih. Silakan siapa yang beruntung, satu pertanyaan terakhir. Sebelum nanti kita akhiri dengan closing statement dari Opa. Monggo, silakan. Itu ada di chat tanya mau Oh, ada. di chat. Ombli. Ya. Nanti setelah pertanyaan terakhir aku pengen ngomong dikit, boleh? Boleh. Oke. Boleh Opa ya? Oke, coba saya lihat. Mungkin ya, mungkin ada Bang Ada di sini, bisa dibacain Bang Ada atau Mas Eko pertanyaan yang di chat. Ini kan saya lagi live cam ini, on cam, jadi nggak bisa lihat ini. Maklum ya, pakai HP. Pertanyaannya kurang lebihnya seperti ini, Beli. Oke. Kan tidak memegang alokasi token. Jadi suatu saat nanti kalau misalnya terbatas uangnya dari mana biayanya? Ya, sorry. Ya benar, kita tidak memegang alokasi token. Biaya yang kami gunakan itu dari 3% dev wallet dan 3% marketing itu yang setiap transaksi masuk ke kami. Itu dana yang kami gunakan. Dan kami saat ini strategi marketing kami lebih ke lebih pengen tur ama dulu lah. Tur ama ke grup-grup Telegram Indonesia ini yang menurut saya sebetulnya tuh banyak sekali lah calon-calon dev ini yang memiliki project yang saat ini kita tidak tahu ternyata seperti di sini kan, tanpa kita sadari sudah ada beberapa orang yang ingin sebenarnya berencana melakukan project kayak gitu. Nah, kami harap juga saat kita tur ama itu nanti akan semakin terbuka juga para dev-dev ini bagaimana cara meyakinkan para calon investornya, karena di Indonesia juga punya lokernya pun aman buat para calon investornya, dan investornya juga bisa dior lah, misalnya si devnya ini ngeloknya 1 bulan, paling tidak si para investornya bisa dior apakah serius nggak ini devnya, atau devnya ini mau nakal atau tidak. Paling tidak dalam waktu sebulan itu dia bisa menentukan pilihan mau tambah muatan atau dia mau tarik dananya dari token tersebut. Seperti itu sih Om. Kalau masalah lobby jangan ada diragukan Om Opa nih loh. Saya aja benar-benar harus belajar sama beliau nih. Keren banget nih. Pokoknya kalau beliau ngelobi pasti orang say yes, nggak mungkin say no Pak. Percaya. Amin Om. Keren. Dan sedikit tambahan boleh nggak? Ya, boleh. Silakan. Maksudnya untuk rangkuman dari semua pertanyaan itu, project kan itu harus ada plan, kemudian target dan timing. Tolong dijawab secara singkat aja sih Bang Opa sama Bang Bli. Ya, kita ada plan tapi saya tidak ada timing, tapi itu timing untuk secara internal Om. Kami tidak memberikan timing di eksternal di roadmap karena kami lebih ingin memberikan surprise apa yang sudah akan kami lakukan dan apa yang akan kami lakukan ke depan gitu Om. Kami seperti yang mungkin baru terjadi ya kemarin, mungkin ada salah satu token lokal juga sebenarnya sudah besar. Karena dia melenceng dari roadmap, akhirnya jadi ada fooder di situ yang masuk. Nah kami tidak ingin melakukan hal itu, tapi kami selalu komunikasi ya di grup kami. Saya mungkin kalau Om masuk di situ bisa dibilang lah sama teman-teman ini saya 24/7 lah, padahal enggak sih, malam juga tidur lah. Saya di situ selalu update kalau ada apapun, saya update di sana. Jadi kalau ada, bahkan kenapa saya sering update, saya pengen sekali menerima masukan, ide, kritik. Ya itu buat yang pasti kan kalau misalnya ada masukan, ide dan kritik itu pasti akan menjadi bahan evaluasi kami ke depan. Yang jelas kalau untuk timing kami tidak akan open itu karena ini project yang locker ini kan sebetulnya sangat rumit. Itu yang tidak bisa di timing dengan waktu, karena kalau kita paksa itu takutnya malah nanti ada timbul bug-bug itu yang membahayakan proyek ini sendiri gitu. Kayak waktu itu kita mungkin sudah selesai dalam waktu 10 hari, tapi saya baru infokan pas di hari ke-14, dan saat itu pun kami infokan masih, padahal ya kita tetap melakukan testnet karena ini produknya digital yang sangat berbahaya. Kalau ada kelemahan sedikit pun nanti bisa berimpact negatif ke proyek kita dan ke para investor ke depan. Makanya kami tidak, kecuali proyeknya mungkin proyek-proyek real yang bisa dilihat diukur dengan waktu. Proyek ini saya tidak bisa memberikan waktu karena ini proyeknya sangat vital lah kalau dilakukan dengan terburu-buru. Sangat sensitif lah Om ya, Opa ya. Ya.
Tapi ya dipastikanlah nanti kan harapannya kan bisa kalau bisa lebih cepat dari roadmap-nya kan lebih keren juga Pasti. Pak ya. Kayak Pasti kemarin Om, Bapak bilang gitu. tuh targetnya sebulan, datanya 10 hari udah clear kan, luar biasa. Oke. Oke, ya. Oke, seperti itu Bang Muzani, semoga bisa menjawab ya. Dan biasanya kan dari roadmap-nya kan udah ada dia di sana ya, Iya. apa ya? Iya ada, tapi di situ kita tidak cantumkan fitur-fitur apa yang kami kejar gitu. Kejar ya. Karena kami lebih memilih fitur yang kami lebih memilih apa ya? Ke animo yang saat dibutuhkan saat ini. Kayak kenapa akhirnya kita penambahan fitur ini sekarang di pre-sale private sale, karena fitur pre-sale dan private sale itu biasanya sangat dibutuhkan oleh para developer yang ingin launching tokennya gitu sih Om. Oke, sebelum mungkin seperti itu ya teman-teman ya, semua ya. Sebelum saya akhiri dengan closing statement dari Opa, tadi Om Andre sempat minta waktu sebentar, masih ada Om Andre di sini? Malam Om Andre? Lagi nunggu sinyal katanya. Oh gitu ya, nunggu sinyal ya. Oke. Ya, oke, sambil nunggu beliau mungkin silakan mungkin closing statement dari Opa Garuda Protokol yang ya harapannya kan bisa mengajak teman-teman yang ada di member Dex Capital ini, Dex Lover untuk mensupport GoPro-nya itu sendiri, tapi tetap Dior ya, karena di sini yang namanya investasi minimal kita tahu apa yang kita beli itu enggak. Jangan saran kita sih jangan kena FOMO, jangan ikut-ikutan seperti itu kan, karena itu kan yang membahayakan ya aset teman-teman sendiri. Kalau rugi juga uang teman-teman sendiri, untung juga uang teman-teman sendiri, jadi amankan aset kalian itu. Silakan Pak. Betul. Ya kalau dari saya mungkin saya lebih ke secara global ya. Untuk teman-teman itu kalau misalnya membeli token paling tidak dilihat dulu apakah dia memiliki project atau memiliki use case atau utility ke depan, karena token-token yang memiliki masa depan adalah token-token yang memiliki project, utility, use case, dan dilihat lagi projectnya ini apakah benar-benar ke depan akan dipandang oleh global atau akan diminati oleh global. Nah itu sangat penting, tetap Dior. Dan kalau misalnya beli token pun utamakanlah token-token Indo lah. Kita dukung produk-produk Indonesia, token-token Indonesia. Banyak kok token-token Indonesia sama yang saat ini saya ketahui mereka sudah benar-benar serius. Pengen membesarkan nama Indonesia. Sebenarnya bukan cuma membesarkan nama tokennya sendiri. Saya juga tujuan saya bikin lokal itu ingin mengurangi para investor supaya tidak kena rug lagi dan bisa buat nama-nama token Indonesia ini tidak terkenal lagi dengan kata cibaduyutnya. Makanya di setiap voice chat saya pagi, siang dan malam sering lah. Kadang mulai dari pagi saya selalu menghimbau kalau mau diskusi token Indonesia atau teman-teman yang mau calon dev yang mau bikin token bisa langsung promosi di Garuda Pro. Garuda Pro Toko itu grupnya rumah buat para token Indonesia lah. Di sana silakan untuk sharing di sana, perkenalkan proyeknya. Kita bisa saling cross holder di sana. Selama itu proyek lokal kami selalu dukung. Kami selalu support, kami ingin berkolaborasi agar proyek-proyek Indonesia ini bisa terbang di kancah global. Karena pertarungan token-token Indonesia itu bukan di Indonesia, tapi di global. Saya pengen token-token Indonesia ini bersatu lah. Kita kompak dan investornya juga kompak untuk selalu mendukung token-token Indonesia. Gitu. Dan saya salah satunya token Garuda Pro, saya bisa yakinkan bahwa saya mau yakinkan lah bahwa token Garuda Pro ini saya buat dan saya dan tim membuat token ini dengan serius, dan saya yakin token ini bisa bersaing jika proyek-proyek development yang kita akan kerjakan ini selesai atau paling tidak punya fitur yang lebih baik dari loker lain gitu sih. Oke, terima kasih banyak Opa, luar biasa sekali. Saya yakinkan mungkin teman-teman yang hadir malam hari ini udah sangat sangat teredukasi sekali ya, sangat detail sekali soalnya penjelasan dari Opa tadi. Dengan mungkin sebelum saya akhiri, ada Om Andre di sini, udah masukkah? Sepertinya sudah keluar beliau Opa. Mungkin setelah inilah kita ngobrol lagi. Siap Om. Sekali lagi terima kasih, dan untuk pemenang giveaway-nya nanti saya akan umumkan lewat chat group ya teman-teman ya. Nanti saya akan pilih pemenang-pemenangnya. Sekali lagi
Terima kasih banyak Opa, Mas Bram, dan tim dari GoPro. Saya Bli Queen, mewakili tuan rumah dari Dex Capital. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih dan semoga nanti GoPro bisa jadi tuan rumah di negeri sendiri, Opa ya. Karena kan di Indonesia ini dengan penduduk 270 juta itu yang teredukasi itu 1%-nya aja mungkin kurang lebih ya Opa ya. Sehingga pasarnya sangat besar sekali sebenarnya kalau kita bisa memanfaatkan. Dan untuk itulah juga Dex Capital juga hadir sebagai grup untuk bisa mengedukasi sehingga lebih banyak orang yang teredukasi bahwasannya ada peluang yang sangat besar di dunia kripto ini gitu loh. Oke, akhir kata saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di AMA berikutnya. Selamat malam semuanya. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih.